bangsa kami ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam memuji menyembah Engkau, kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik mencari dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami naik dari hati kami yang mengasihi Tuhan, dari kehidupan penyembahan kami setiap hari, setiap waktu yang menjunjung tinggi akan Tuhan, akan pribadi-Mu Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara Tuhan bagi setiap kami. Karena kami sudah siap mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami Tuhan. Biar Engkau terus sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan semua kami Tuhan, baik kehendak perasaan kami mau tunduk di bawah kehendak Tuhan, mau tunduk di bawah suara Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap kami saat ini. Akan semua umat-Mu Tuhan, pengurapan Tuhan ada bagi setiap umat Tuhan. Biar Engkau rapi, kuduskan setiap hati, telinga, pendengaran setiap umat-Mu, setiap pikiran umat-Mu Tuhan. Sehingga hal yang kudus, yang berharga dari surga yang dapat mengambil tempat dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami tolak segala pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Semua selubung kegelapan kami berdoa Tuhan, angkat itu dalam kehidupan kami. Semua kekuatan iblis setan yang mencoba menghalangi kami untuk bertobat, yang mencoba menghalangi kami Tuhan untuk rendah hati tunduk kepada kehendak Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Segala keangkuhan manusia yang menentang pengenalan firman Tuhan, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Kami luaskan waktu ini, Roh Allah bekerja, firman Allah dimuliakan, otoritas firman Allah berkuasa di tempat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan keteguhan dalam Tuhan. Kami berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Merdeka. 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 Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Saudara bersuka cita? Amin. Karena apa? Merdeka. Apa alasan saudara bersuka cita? Karena apa? Oh, puji Tuhannya, bukan karena tanggal 19 mau cair kan? Sukacita kita karena apa? Ataukah karena baru dapat promosi jabatan? Ya, saya percaya bahwa sukacita kita haruslah karena kita ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau sukacita kita karena kita tahu, kita sadar, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, maka situasi dunia ini apapun kondisinya tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita, sebab sukacita kita hanya pada Tuhan. Semua boleh berubah, sebab kita katakan minggu kemarin dibahas tentang firman Tuhan itu, semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, ya. Semua di dunia ini Tuhan akan goncangkan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan harus jadi satu-satunya sukacita kita. Banyak orang hari-hari ini kita sedang ada dalam persiapan untuk menyongsong kemerdekaan di besok hari tanggal 17 Agustus, ya. Dan saya percaya bahwa Indonesia di usia yang ke-81 tahun merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, ya. Tapi hari ini kita akan berbicara, judul khotbah saya di pagi hari ini adalah Merdeka dan Berdaya. Sama-sama bilang dengan saya, merdeka dan berdaya. Merdeka dan berdaya. Mari kita buka firman Tuhan, Galatia pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya ajak kita bangkit berdiri. Galatia 5 ayat pertama dan ayatnya yang ke-13. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan.
Galatia 5 ayat pertama dan ayatnya yang ke-13. Kita akan baca sama-sama dari perikop 1, 2, dan 3. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, bicara tentang merdeka, banyak orang merasa dirinya sudah merdeka, ya, merasa merdeka, merasa selamat, semuanya cuma merasa, ya, merasa baik, merasa benar. Perasaan kita itu seringkali tidak objektif, ya, perasaan kita seringkali subjektif. Makanya jangan seringkali kita merasa, ya, aku merasa aku dekat Tuhan. Perasaan kita seringkali menipu, ya. Makanya indikator utama bukan perasaan, tapi perbuatan. Perasaan bisa lain-lain, tapi perbuatan itu indikator yang sangat objektif, ya. Apa yang kita lakukan selama kita hidup, bagaimana kita hidup selama ini, itu indikator utamanya. Bukan aku merasa dekat Tuhan, aku merasa benar, aku merasa baik, ya. Faktanya bagaimana? Ya, aku merasa aku dekat dengan Tuhan. Faktanya bagaimana, dekat Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, merdeka itu tidak terikat, tidak dibawahi oleh sesuatu atau siapapun. Kalau orang merdeka, perbuatannya akan kelihatan. Apakah orang ini merdeka atau tidak? Orang ini hamba siapa? Itu kelihatan dari perbuatannya. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia bicara? Bagaimana dia makan, minum? Bagaimana dia memperlakukan pasangan hidupnya? Bagaimana dia memperlakukan bawahannya, orang-orang kerjanya? Bagaimana dia memperlakukan atasannya? Bagaimana dia melayani Tuhan di gereja? Namanya sih melayani, benar atau tidak melayani Tuhan? Apa yang ia lakukan sehari-hari, ini akan kelihatan terbuka semua di hadapan Tuhan. Sebab orang merdeka kelihatan dari perbuatannya, tidak dibawahi oleh sesuatu apapun kecuali oleh Tuhan. Mestinya kalau orang merdeka itu tidak duniawi, pasti apapun yang dilakukannya meninggikan, memuliakan nama Tuhan, ya. Dan karena itu kita semua perlu evaluasi diri. Di perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita sudah merdeka atau belum ini? Atau kita masih terikat terhadap sesuatu? Mestinya kalau kita sudah merdeka, mestinya hidup kita bebas dari segala ikatan dunia. Orang yang sudah bebas itu dalam segenap hidupnya memuliakan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masih sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit nyampe, sedikit-sedikit silent treatment, ya, marah, diam, baik, ya. Kasarnya minta ampun, sombongnya minta ampun, itu sedang terikat oleh kuasa jahat sehingga dirinya jadi seperti itu. Nah, orang suka berada di bawah kungkungan manusia lamanya. Kita memang begini sudah, kita nih begini sudah, ya, saya bisa berubah begini sudah, ya. Manusia lama mencengkram sehingga tidak bisa lahir baru. Coba, saudara lakukan segala sesuatu hari ini meninggikan nama Tuhan atau tidak? Ya, kita bisa tanya diri kita sendiri, ya. Saya ini sedang meninggikan nama Tuhan atau meninggikan nama saya sendiri? Saya sedang memuliakan nama Tuhan atau saya sedang memuliakan nama saya sendiri? Supaya saya dilihat orang baik nih. Saya ini orang baik, ya. Tolong orang supaya dilihat baik. Itu kelihatan, itu akan kelihatan. Orang tidak bisa bersembunyi terus-menerus, ya. Kalau saya pura-pura baik, akan kelihatan. Kalau baru 5-6 bulan, pasti belum kelihatan. Tapi kalau sudah lama, ya, 3-4-5 tahun, pasti kelihatan. Karena orang tidak bisa pura-pura terus-terusan, ya. Makanya datang kepada Tuhan itu jangan cari berkat terus. Datang sama Tuhan itu harus mau untuk dimerdekakan. Saudara pikir Tuhan datang dari surga, jauh-jauh, susah-susah, mengosongkan dirinya jadi manusia untuk apa? Ya, untuk
Banyak orang ajarnya salah. Makanya jemaat juga tidak pernah berubah. Mazmur katakan begini, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Siapa sih manusia? Bahkan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu datang jauh-jauh supaya kita merdeka. Merdeka dari apa? Dari ikatan dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel di Mesir itu diperbudak 430 tahun. Jadi budak itu jadi budak. Ya, itu sebenarnya gambaran tangan Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir supaya keluar dari perbudakan secara fisik. Nah sekarang Tuhan Yesus datang, tangan kanannya menuntun kita supaya kita keluar bukan dari perbudakan Mesir lagi, tapi dari perbudakan dosa. Ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya apa? Supaya enteng jodoh. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya apa? Supaya kita punya rumah yang besar di bumi. Supaya apa lagi? Supaya kalau kita sakit kita sembuh. Ya. Apakah dia harus mati di kayu salib hanya untuk hal yang remeh seperti ini? Ya, Yesus mati di kayu salib untuk hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain cara itu satu-satunya. Supaya apa? Supaya kita siapa? Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah kalau orang mati terhadap dosa, dia akan hidup untuk kebenaran. Orang yang hidup untuk kebenaran itu kelihatan dari bagaimana dia berbicara, melakukan segala sesuatu, bagaimana dia memperlakukan apalagi pembantunya, bawahannya, teman rekan kerjanya, itu kelihatan. Bagaimana dia memperlakukan atasan bawahannya itu kelihatan. Lanjut dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi orang yang sudah sembuh adalah orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Alkitab katakan, jika engkau tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, kita harus selalu dalam firman Tuhan. Ya, harus tetap, kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun, tetap tinggal dalam firman. Itu baru murid Tuhan Yesus. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau murid Yesus itu tidak banyak. Yang ngaku-ngaku murid Yesus banyak, tapi yang murid benar-benar murid tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena orang tidak mau berubah. Ya, saudara ingat dalam Yohanes 8 Tuhan pernah dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika Yesus berkhotbah, ya, lalu orang-orang mendengar, murid-murid yang 70 bahkan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang makan dari mujizat Tuhan itu. Ya, ketika mereka mendengarkan khotbah Yesus, mereka semua berkata, murid-murid yang 70 orang itu berkata, perkataan ini terlalu keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu mereka pun semua pergi meninggalkan Yesus. Yang ribuan orang, 15.000 kurang lebih itu pergi meninggalkan Yesus. 70 murid juga pergi meninggalkan Yesus. Ya, karena perkataannya yang terlalu keras itu. Yesus balik kepada yang 12 itu dan Yesus berkata, apakah kalian tidak pergi juga? Yang 12 itu berkata, kepada siapakah kami mau pergi? Ya, sebab perkataanmu adalah kebenaran. Ya. Nah karena itu murid Yesus itu tidak banyak. Yang ngaku-ngaku jadi murid banyak. Tapi yang murid benar-benar murid tidak banyak. Karena mereka tidak mau berubah. Kalau orang tidak mau berubah, itu artinya dia masih terikat dengan dirinya sendiri. Belum merdeka dari dirinya sendiri. Disuruh berubah tidak mau karena terikat. Tidak bisa berubah karena terikat. Sebenarnya bukan tidak bisa, tidak mau.
Sebab tidak ada istilah tidak bisa. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, semua orang sudah dimerdekakan dari dosa. Tidak ada istilah tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Injil Yohanes 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tuhan Yesus datang dengan sebuah statement yang mengejutkan orang Yahudi. Ya, karena Tuhan Yesus katakan begini, kamu akan merdeka. Atau dengan kata lain Tuhan Yesus mau katakan bahwa saat ini sebenarnya kamu belum merdeka. Ya, perkataan itu membuat Yahudi naik darah, membuat orang Israel naik darah. Dan mereka agak sensi, mereka agak tersinggung mendengarnya. Mereka berpikir bahwa kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan secara status. Dan karena itu mereka berkata bahwa kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah diperbudak oleh siapapun dan apapun. Mereka lupa selama hidup mereka diperbudak 430 tahun oleh Mesir. Bebas dari Mesir, masuk Romawi. Bebas pokoknya dari satu ke satu. Dari Mesir, habis itu Babilonia. Ya, habis Babilonia, Persia, Media Persia, mereka diperbudak dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Tapi mereka merasa kami ini anak-anak Abraham, kami tidak pernah diperbudak oleh siapapun dan apapun. Ya, mereka berpikir bahwa perhambaan itu adalah secara status dan turunan. Maka mereka berkata mereka bukan hamba. Mereka adalah orang merdeka. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus mau bilang, bahwa ada sebuah dimensi kemerdekaan yang orang Yahudi ini, orang Israel ini belum tahu, dan mereka belum pernah tahu. Ya, belum pernah masuk ke dalamnya. Itu yang Tuhan mau perkenalkan, bahwa di dalam Yesus ada sebuah dimensi kemerdekaan yang kalau kita masuk ke dalamnya, kita bisa menikmati kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Kalau kita bisa masuk ke dalamnya, barulah kita orang merdeka yang sejati. Tapi sebelum kita masuk ke dalam dimensi kemerdekaan yang Tuhan maksud itu, maka Tuhan katakan sebenarnya kamu belum merdeka. Mau 81 tahun rayakan kemerdekaan, sebenarnya kamu belum merdeka. Kamu masih dibelenggu, tapi kamu tidak tahu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, kalau kamu masih melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa. Ada satu pemuda bilang begini, Bu Pen, ya, ada yang Pak Ipen, ada yang Pak Bu Pen, ya, Bu Pendeta, saya ini di hidup lama, di gereja lama, saya lebih free, lebih merdeka. Kalau saya mau merokok, bebas, free, ya, terserah saya. Saya mau kumpul kebo, bebas, terserah saya. Saya bilang, oh begitu. Kalau begitu saya tanya sama kamu, kamu bisa berhenti merokok? Aduh Ibu Pendeta, kayaknya saya bisa. Beta saya bisa jadi orang munafik. Beta belum bisa berhenti merokok. Ya, saya bilang sama dia, berarti lebih bebas saya daripada kamu. Ya, kenapa? Karena saya hari ini bisa memutuskan untuk saya mau merokok, atau saya bisa memutuskan untuk tidak merokok. Saya bebas, saya merdeka. Ya, tapi kamu merasa kamu bebas, padahal kamu terikat. Suruh berhenti rokok tidak bisa. Apa kamu bisa berhenti dari kumpul-kumpul? Tidak bisa. Ini tidak merdeka, ini tidak bebas. Ya, kamu bilang kamu bebas, sesungguhnya kamu tidak bebas. Karena mau lepas dari rokok, mau lepas dari kumpul-kumpul, kamu tidak bisa. Kamu terikat. Ya, saya yang merdeka. Saya mau merokok hari ini bisa, tapi saya memilih untuk tidak. Saya merdeka. Kalau saya bisa free sex, bisa. Karena saya
kamu merdeka. Ibu pendeta, saya tuh ya kalau di gereja lama, kalau di hidup lama saya bisa kumpul-kumpul tuh saya rasa biasa-biasa, tidak rasa terpuruk, tidak rasa apa-apa. Betul, kamu merdeka, yakin kamu merdeka. Ya, karena bisa seks dengan bebas dengan siapa saja yang bukan suami atau istrimu. Pertanyaannya, apakah kamu bisa lepas? Apakah kamu bisa tidak free sex lagi? Bisa. Ya, kenyataannya kamu tidak bisa lepas. Kenapa? Karena itu nagih dan memaksa kamu untuk kembali lagi melakukannya. Jadi siapa sebenarnya yang merdeka? Ya, siapa sebenarnya yang merdeka? Orang yang tidak diikat oleh sesuatu. Beta sih bisa kalau sing emosi, pasti emosi. Beta sih bisa kalau sing merokok. Harus itu kayak nagih. Ya. Jadi Tuhan mau bilang ada dimensi kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari kemerdekaan yang kamu pikirkan, kamu saja yang belum pernah masuk dalam dimensi kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Kalau kamu masuk dalam dimensi itu, kamu tidak akan lagi menikmati kebebasan yang dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan masuk dalam dimensi itu. Kamu benar-benar murid-Ku. Ya. Saya tadi coba cari papan whiteboard, tapi karena tidak ada, jadi saya pakai ini. Semoga Bapak Ibu bisa. Nah, ini bumi, ya, bumi itu kan bulat, ya, bumi kan bulat. Nah, kita itu tinggal di atas bumi. Ya, kita semua hidup di permukaan bumi ini. Nah, yang ini angkasa, ya. Yang ini angkasa, ya, cakrawala, dan yang di atas ini semua adalah luar angkasa. Nah, bisakah kita manusia terbang ke atas? Bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Saudara mau coba lompat sampai ke sini, jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Makanya bumi kok bulat, tapi mereka yang di bawah sini kok tidak jatuh. Mereka yang di pinggir-pinggir ini tidak jatuh. Kenapa? Ada gaya gravitasi bumi. Semua yang mencoba ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ada gaya tarik bumi. Ya, jadi sekuat apapun kita coba naik ke atas, kita pasti akan jatuh lagi ke bawah. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini manusia bisa terbang. Ada satu dimensi di atas ini, di mana kita manusia bisa terbang. Ya, di mana itu? Luar angkasa. Di luar angkasa juga kita bisa terbang. Ya. Nah, kalau kita sudah tembus atmosfer ini, kita sudah tembus lapisan angkasa ini. Kalau kita sudah ada di luar angkasa ini, kita tidak lagi ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah dimensi, ada sebuah tempat di mana kalau kita perlahan-lahan bisa menerobos lapisan ini, maka kita akan menjadi manusia yang bisa terbang, ya, dan sebagainya. Kalau kita perlahan-lahan bisa menerobosi lapisan cakrawala ini, lapisan langit ini, maka di luar angkasa itu kita bisa terbang. Ya, dan karena itu Tuhan mau kita ada dalam dimensi merdeka yang sesungguhnya. Ya. Nah, untuk bisa sampai ke luar angkasa ini, orang harus berjuang luar biasa, terus tekun berjuang. Itu yang Alkitab katakan, kalau kamu tetap
dalam firman-Ku, tidak menyerah. Engkau bisa tembus lapisan ini. Waktu engkau tembus lapisan ini dan di luar angkasa, engkau bisa terbang. Ya, saudara tidak akan lagi tertarik oleh dosa. Saudara tidak akan lagi tertarik oleh bumi kalau engkau bisa menembus lapisan ini sampai ke luar angkasa. Ya, kalau saudara tembus lapisan langit, ya, saudara tidak akan lagi ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Kalau saudara tembus lapisan itu, di atas sana engkau bebas, mau jungkir balik bebas. Makanya kalau kita nonton film, ada satu film tentang astronot itu, apa lagi namanya, Armageddon, ya, di mana mereka bisa tembus sampai ke atas, ya, dan di atas sana mereka melayang-layang. Jadi kalau mereka tidur harus diikat di tempat tidur supaya jangan sampai mereka tidur mereka melayang-layang. Taunya mereka sudah di kamar mandi, taunya mereka sudah ada di luar karena sudah tidak ada lagi tempat tidur. Jadi waktu mereka tidur mereka harus ikat, ya, dengan sabuk, dengan pengaman itu supaya mereka tidak kemana-mana. Ya, karena sudah ada di satu dimensi, di satu ruang yang namanya luar angkasa, di mana manusia bisa terbang. Tapi untuk bisa sampai ke sana tidak sembarangan orang bisa. Orang yang mendaftar saja belum tentu diterima untuk menjadi astronot. Ya, dari belasan ribu orang yang dipilih, 18.000 orang yang dipilih, cuman yang dipilih hanya 12 orang saja. Bayangkan dari 18.000 orang yang terpilih hanya 12 orang. Padahal yang 18.000 ini saja sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena persyaratan untuk bisa masuk ke 18.000 ini harus punya jam terbang sampai 1.000 jam terbang. Dan jam terbang 1.000 jam terbang ini bukan menggunakan pesawat Boeing biasa, bukan. 1.000 jam terbang ini menggunakan pesawat jet tempur. Kita lihat kalau pesawat jet tempur, ya, itu dia bisa putar di langit, ya, terbang begini dan tiba-tiba dia terputar. Itu 1.000 jam terbang. 18.000 orang ini harus sudah punya 1.000 jam terbang dengan jet pesawat tempur. Ya, itu tidak gampang. Apalagi setelah terbukti punya 1.000 jam terbang dengan jet tempur, yang dicek kemudian adalah kesehatannya. Nah, kalau dicek kesehatan di level ini bukan lagi dicek ada penyakit kasih, tidak lagi dicek ada penyakit kasih, ada asam urat kasih, ya, kolesterol ada kasih, ada asma kasih, kurap ada kasih, tidak lagi dicek yang itu, ya. Tapi yang dicek adalah daya tahan tubuhnya. Karena nanti mereka akan masuk dalam ruang uji coba, ya, diputar dengan kecepatan pesawat jet. Karena dengan kecepatan putaran yang luar biasa, dengan tekanan yang luar biasa itu, mereka akan merasakan bagaimana sebuah roket menembus permukaan atmosfer, ya, bumi. Dan baru satu gerakan saja, itu biasanya orang sudah terkapar, turun itu muntah-muntah, teler, ya. Itu mereka yang punya daya tahan tubuh tinggi. Tapi kalau kita bukan teler lagi, langsung masuk ICU. Satu putaran itu bisa langsung masuk ICU, ya. Karena kalau mau lewat ini tidak gampang. Mereka harus diuji seperti itu, ya. Daripada sudah sampai ke sana mati, menyerah, mending tes dulu di bumi, ya. Biasanya baru sekali putaran saja mereka sudah terkapar. Nah, jangankan 20 kali putaran, karena itu ketentuannya harus uji cobanya itu 20 kali putaran. Mereka bisa atau tidak, daya tahan tubuh mereka bisa atau tidak ketika mereka ada dalam 20 kali putaran itu, ya. Nah, tapi kalau mereka bisa lolos 20 putaran itu, mereka sudah sangat bangga. Itu pun belum selesai, masih harus masuk 3 tahun pelatihan dan uji coba. Saudara nonton Armageddon itu kan seperti itu. Ada 3 tahun pelatihan dan uji coba. Uji coba menyelam harus pakai baju astronot, baju terbang itu. Mereka pakai itu untuk menyelam sampai ke dasar laut. Pertama dia harus berjuang dengan baju parasutnya, dan kemudian baju penerbangnya. Dia harus bisa menyelam dan bertahan hidup dengan baju itu dalam laut. Dan itu pasti berat sekali karena sudah berenang, menyelam, harus bawa alat itu lagi kan, ya. Dan yang lebih menderita, mereka harus latihan di dasar laut menggunakan baju astronot di bawah tekanan yang luar biasa, ya. Kenapa
mereka dilatih seberat itu? Ya karena mereka harus hidup di atas sana, di luar angkasa. Karena itu lewat lapisan atmosfer ini berat. Untuk hidup di atas, di luar angkasa sudah enak. Kalau sudah bisa tembus lapisan itu sudah enak, ya. Tapi untuk sampai ke situ, untuk bisa menembus lapisan atmosfer ini, ada tekanan dengan panas, dengan radiasi yang luar biasa. Mereka harus berjuang, struggle, bisa menembus lapisan itu, dan hanya orang-orang pilihan lah yang akhirnya bisa lolos. Makanya Tuhan bilang bahwa jalan ke surga itu sempit, pintunya sesak. Kamu harus berjuang untuk bisa masuk melaluinya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa untuk masuk dalam dimensi itu harga yang harus dibayar itu luar biasa, bukan harga ece-ece. Ya, makanya saudara bisa terpanggil, tapi saudara belum tentu dipilih. Ya, dari 18.000 orang saja yang dipilih hanya 12 orang. Belum tentu lagi yang dipilih ini setia sampai akhir. Betapa susahnya perjalanan hidup. Ya, sudah dipilih saja harus berjuang luar biasa, karena setia itu lebih luar biasa lagi. Karena tidak cukup kita luar biasa dan radikal hari ini, tidak cukup kita setia hari ini, harus sampai Tuhan datang. Dan itu yang membuat kekristenan tidak jadi gampangan. Ya, jadi kalau kita berpikir ikut Tuhan itu mudah, maka bisa jadi kita memang tidak masuk dalam taraf seleksi yang seperti ini, yang bisa menembus lapisan yang Tuhan katakan mati terhadap diri sendiri. Kita harus merdeka dari diri sendiri. Tapi kalau saudara berhasil masuk dalam dimensi itu, engkau tidak akan ditarik lagi oleh gravitasi bumi. Engkau bahkan tidak ditarik lagi oleh dosa. Kalau saudara bisa masuk dalam dimensi yang benar-benar merdeka, yang tadi saya gambarkan dengan luar angkasa ini, tidak ada lagi gaya gravitasi yang bisa menarik kita turun. Kalau kita bisa benar-benar merdeka, kalau kita bisa tetap tinggal dalam firman Tuhan, tidak ada lagi dosa, hukum dosa yang mengikat kita untuk jatuh. Dan banyak orang tidak tahu tentang hal benar-benar merdeka, ya. Makanya mereka berkata, bebas apa, merdeka apa Tuhan? Lah ketong ini kan keturunan Abraham, keturunan orang merdeka. Bebas apa? Kita ini bukan budak. Kita tidak pernah jadi hamba siapapun. Merdeka apanya? Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu masih melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa. Jadi orang yang pertama ini, Farisi ini, dia tidak tahu bahwa ada sebuah kemerdekaan yang Tuhan mau berikan kepada dia. Ya, bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tidak tahu. Lalu Tuhan lanjutkan katakan, kalau kamu tetap dalam kebenaran, kebenaran itu membuat kamu tahu dan kemerdekaan itu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, banyak orang tidak tahu karena mereka memang tidak mau, ya. Jadi tugas kita untuk membagikan kebenaran ini selain kita menghidupinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu bahwa ada satu dimensi kebenaran, kemerdekaan yang disebut oleh Tuhan Yesus benar-benar merdeka, ada dua pilihan bagi kita. Kita mau ataukah kita tidak mau? Banyak orang tahu bahwa kalau dia benar-benar tinggal dalam firman, dia adalah murid Kristus. Tapi banyak orang tidak mau tinggal di dalam firman. Ya. Kenapa tidak mau? Karena harga yang dibayar itu mahal sekali. Waktu kita kepentok sampai di tahap mau bayar harga, sudahlah, terlalu susah, menyerah saja. Sama, waktu kita rencana mau jalan-jalan, ya beberapa kita pernah rencana, tapi jalan-jalan di Jogja manis sekali. Jalan-jalan ke Jogja rame-rame. Semangat semua, ayo kumpul uang. Pas saatnya mau beli tiket, langsung satu persatu kasih alasan. Maaf, beta pun cuti belum keluar. Maaf, beta baru menikah. Maaf, ada kerja. Maaf, beta pun bisnis lagi drop. Semua yang di awal-awal semangat 45, ayo kita jalan-jalan. Masing-masing langsung kasih alasan. Tidak bisa ikut. Kenapa? Duit. Kenapa tidak jadi jalan-jalan?
mahal. Tidak bisa bayar harga. Som lagi Jogja semacam dikatakan ke luar negeri, mahal. Langsung menyerah. Yang tadi semangat 45, mahal terlalu, mahal bro, mahal. Ya, nah kekristenan kita juga begitu. Waktu dengar firman Tuhan, yes, amin. Ya, sukacita. Giliran pulang, ya, giliran jalani hidup, pas mau bayar harga, aduh ibu, maaf, sin sanggup, terlalu mahal. Ya, kita menyerah juga. Kita jadi orang Kristen yang standar saja lah. Jadi orang Kristen yang di atas saja, jangan jadi orang Kristen yang di atas rata-rata. Orang Kristen yang rata-rata saja, ya, tidak mau bayar harga. Tapi puji Tuhan, banyak kita di tempat ini, saya tahu ada banyak orang Kristen di tempat ini yang mau bayar harga, ya. Dan sampai pada level yang ketiga, ketika kita memilih untuk mau bayar harga, ketika kita sudah tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kita harus tetap tinggal dalam kemerdekaan itu, sehingga kita benar-benar adalah muridnya Tuhan. Maka kita akan sampai pada tahap yang ketiga atau level yang ketiga, setia atau tidak. Setia akhirnya sampai akhir. Ya, kita jadi tidak setia. Kenapa? Awalnya berjuang luar biasa, bayar harga dari awal. Oke, militan, radikal. Ya, saya mau berjuang, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau berjuang luar biasa awal-awal. Tapi dalam perjalanan, ya, sudah sempat bayar harga di awal-awal, sudah sempat berjuang di awal-awal, sudah sempat militan sungguh-sungguh, tapi dalam perjalanan kita tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan. Kenapa tidak sanggup meneruskan perjalanan? Ya, karena pertandingan iman kita terlalu berat, tidak fair. Ya, lawan kita itu besar dan kuat, tidak seimbang. Ya. Di kubu yang satu ada yang namanya daging, dunia, iblis. Tiga ini saja sudah raksasa bagi kita. Untuk mau tanggalkan, mau kelakkan, mau matikan diri sendiri ini saja sudah susah. Ya, firman Tuhan datang, aduh, kita kayaknya sih sanggup. Ketika firman Tuhan kita dengar, aduh, kita kayaknya sih bisa. Mau taklukkan diri sendiri. Saya pada Tuhan bilang bukan hanya luka, matikan, harus mati. Tapi ketika firman Tuhan datang dan mematikan kesombongan kita, oh tidak bisa. Ya, saya tidak bisa, saya tidak setuju, dan saya tidak mau. Ini saja sudah berat, lawan diri sendiri saja sudah tidak bisa. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau kita tidak mati terhadap diri kita sendiri, kita tidak bisa sampai ke surga. Ya. Nah, ini perjuangan kita ini tidak fair, mematikan diri sendiri. Ketika nasihat teguran datang kepada kita, ketika kita dikikis habis oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan ada orang-orang atau ada keadaan di sekeliling kita yang tidak enak, dan kita merasa aduh terlalu berat, ya, untuk melepaskan diri sendiri, untuk kesombongan kita dilukai sampai dimatikan, ini kayaknya tidak bisa. Tuhan tidak bisa, harus kesombongan saya tetap berdiri, ya. Makanya banyak orang tidak mau berubah, tidak bisa diubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mati terhadap dirinya sendiri. Itu saja baru diri sendiri saya sudah raksasa, apalagi dunia. Mau tinggalkan kesenangan dunia ini tidak bisa. Happy-nya kita, sukacita kita tergantung pada dunia. Kalau saya dapat uang banyak, apalagi kalau tanggal 19 terima dana cair, pokoknya ini saya miliar-miliar itu saya sukacita luar biasa. Tapi kalau saya jadi, kita sini sukacita lagi. Ya, ini saja sudah sulit. Lawannya besar. Lawan yang ketiga, iblis. Ya, lawan yang ketiga iblis. Jadi iblis sering memakai dunia dan diri sendiri untuk bagaimana terus membuat kita, mengikat kita sehingga kita tidak merdeka. Itu baru blok barat. Ada dua blok kan, blok barat, blok timur. Waktu perang dunia kedua kan ada dua blok, ya toh? Front barat, front timur. Itu baru front barat, belum lagi front timur. Perang dunia kedua yang lawan front barat dan front timur siapa? Nazi kan, Jerman di bawah pimpinan Hitler. Tapi luar biasanya Nazi itu mereka bisa menang.
Di front barat ada sekutu, di front timur ada Rusia. Tapi luar biasanya ini orang, mereka bisa menang. Ya, lawan sekutu, lawan Rusia mereka menang. Tapi payahnya mereka ketika mereka masuk ke sepak bola, dia sponsor harus pulang. Ya, itu Jerman. Nah, kita punya lawan ini tidak fair. Kenapa? Karena terlalu besar. Nah, di front barat tadi ada diri sendiri, ada dunia, kesenangan dunia, dan ada iblis. Itu tidak bisa kita kalahkan. Di front timur ini ada apa? Masalah-masalah dalam hidup. Apa itu? Sakit. Sakit tidak kunjung-kunjung sembuh. Apalagi ekonomi. Wah, Ibu Pendeta, hari-hari ini harga barang naik. Apalagi pidato presiden kemarin. Aduh, bensin naik. Presiden bilang ganti pakai motor listrik. Ya, ada Ibu Pendeta, harga barang naik, katumpung gaji, bahkan TPP pun mau ditiadakan. Ya, gaji-gaji semua tidak ada yang naik, tapi harga barang terus naik. Bensin nanti semakin sulit. Ya, itu front timurnya itu masalah sakit, ekonomi apalagi rumah tangga, istri suami tidak rukun, ya, anak-anak tidak rukun dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang menjadi lawan kita, terlalu berat. Ya, dan pertandingan yang sangat berat ini kita tidak mungkin bisa mengalahkannya kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kita tidak melekat total sama Tuhan, habis lawan terlalu berat. Makanya Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak mungkin bisa berbuat, tidak bisa. Dan itu baru di blok barat, blok timur. Kalau saudara tahu, ya, bahwa betapa luar biasanya perjuangan kita dalam pertandingan iman ini. Makanya Alkitab katakan, dalam pertandingan ini kamu harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang mengabaikan penderitaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya, jadi dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi setiap kita, Ibrani katakan demikian, kamu harus melakukannya dengan pandangan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Semua penghinaan yang datang bagi Dia, semua ejekan yang datang kepada Dia, Dia abaikan itu dan terus tekun memikul salib. Ya, berjuang untuk merdeka dari dunia, dari diri sendiri, sudah berjuang berat sekali. Ya, belum lagi masalah sakit tidak sembuh, belum lagi ekonomi, belum lagi penjualan turun, omset turun, harga barang naik, pendapatan menurun. Ya, belum lagi pegawai-pegawai dirumahkan, belum lagi masalah rumah tangga. Makanya kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang-orang, teman-teman rohani untuk saling menguatkan. Saudara harus gabung dalam komsel-komsel untuk saling menguatkan. Kita butuh saudara seiman, sharing kebenaran. Kita sama-sama sedang berjuang untuk mencapai keserupaan dengan kepada Yesus. Makanya kita tidak boleh sendiri. Kita harus bergabung di komsel, sharing kebenaran. Kalau saudara hanya datang duduk dengar firman Tuhan, itu baru sebagian masuk. Tapi waktu saudara bagikan itu, sharingkan itu kepada orang lain, tambah masuk semuanya. Makanya saudara datang ke komsel, di komsel dikasih kesempatan masing-masing sharing pengalamannya bersama Tuhan. Ya, lanjut yang terakhir, setia sampai akhir yang tadi saya katakan. Kita tidak mungkin bisa sampai akhir kalau kita hanya semangat di awal, ya. Lalu kemudian kita tidak tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita tidak akan bisa setia sampai akhir. Makanya minggu kemarin ketika dikatakan oleh firman Tuhan perumpamaan tentang hakim yang jahat. Saudara, hakim yang lalim itu hakim yang jahat. Dia tidak peduli dengan orang, dia tidak peduli. Dengan Tuhan saja dia tidak peduli, apalagi dengan orang. Tetapi hakim yang lalim dalam Lukas 18 itu kita tahu bersama-sama. Di ayatnya yang pertama itu merupakan kesimpulan dari satu perikop dari Lukas 18, perumpamaan tentang hakim yang lalim. Itu kesimpulannya ada di ayat 1. Yesus mengatakan perumpamaan ini supaya orang harus, coba tampilkan ayat itu, Lukas 18 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, sudah pakai kata selalu, berdoa dengan tidak bosan-bosan. Berdoa tidak boleh bosan-bosan.
Di awalnya ada kata selalu. Jadi kalimat ini datang, perikop ini Tuhan sampaikan supaya tujuannya orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagian terakhir dari perikop itu dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Iman yang mana yang dimasukkan? Iman yang dimasukkan ya satu perikop itu yang dibahas. Jangan kita comot iman yang dari bahasan lain, nanti melebar. Ya, iman yang mana yang Tuhan cari nanti waktu Tuhan datang? Orang yang masih selalu berdoa siang dan malam terus-menerus berseru kepada Dia. Itu yang Dia cari. Ya, masih adakah orang yang selalu berseru kepada Tuhan, selalu berdoa siang dan malam dengan tidak bosan-bosan? Karena hari-hari ini di akhir zaman ini orang berdoa tuh orang bosan. Ya, jangankan selalu mau berdoa itu sudah bosan. Makanya kalau sekarang sudah ada jadwal sudah mulai diubah lagi jadwal doa menara, ya, diubah lagi supaya bagaimana kita bisa ayo berdoa, doa pribadi kita. Kadang-kadang kita mau berdoa tuh bosan. Yang Tuhan datang atau yang Tuhan cari masih ada iman di bumi ini ke tidak? Yang Dia cari masih ada ke orang yang seperti janda ini siang malam berseru kepadanya. Saya selalu jelaskan kata siang malam itu bukan berarti waktu siang jam 12 malam jam 12 malam, bukan. Siang malam itu majas yang mewakili keseluruhan. Seperti hari ini Ibu Tres tidak tampak batang hidungnya, maksudnya dia tidak hadir. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya. Jadi kalau hari ini Usi Tres tidak masuk, hari ini Usi Tres tidak tampak batang hidungnya. Yang dikatakan hanya batang hidung, tapi itu mewakili keseluruhan. Misalnya, adik cuci piring, dia cuci piring. Adik tidak mungkin pergi ada kuali sendok, gelas di situ ada cuma cuci piring saja, tidak. Dia akan cuci semua barang-barang kotor di situ. Kenapa? Cuci piring di situ mewakili keseluruhan barang kotor di situ. Tidak mungkin kita suruh kita punya adik cuci piring, sendok, gelas, garpu, semua kita bilang tidak. Cuci piring kotor, ya. Jadi siang dan malam itu mewakili keseluruhan waktu. Jadi Tuhan mau katakan bahwa masih ada orang yang berseru kepada Tuhan setiap waktu. Dia tidak bosan-bosan, selalu berdoa siang dan malam. Setiap waktu masih ada atau tidak? Hari-hari ini orang bosan, mau beribadah bosan, mau berdoa bosan, jenuh. Yang Tuhan cari masih ada atau tidak orang yang tetap setia seperti janda ini. Makanya ya, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, kita benar-benar murid Kristus. Yang kedua, kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah mengerti tentang ada satu dimensi kemerdekaan yang Tuhan katakan benar-benar merdeka, waktu kita berjuang menembus ya lapisan atmosfer itu, tidak ada lagi daya tarik dosa yang menarik kita. Yang kedua, yang terakhir, kita harus berdaya. Ya, bukan diperdaya, harus berdaya. Galatia dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengapa Paulus mensejajarkan hidup dalam dosa dan melayani seorang akan yang lain oleh kasih? Artinya respon yang benar terhadap kemerdekaan adalah melayani ya seorang akan yang lain dalam kasih. Respon yang salah terhadap kemerdekaan adalah ketika kita hidup sesuai keinginan kita. Dalam terjemahan masa kininya saya bacakan Galatia 5 ayat 13. Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bebas. Tapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Jadi orang yang sudah merdeka, orang yang sudah bebas, itu tandanya adalah dia akan berdaya berfungsi bagi Tuhan, bagi kerajaan surga. Orang yang masih hidup hanya berpusat pada dirinya sendiri, tidak orang yang perhatikan beta, orang yang mengerti beta perasaan, orang saya begini, orang saya begitu, orang yang salah, saya tidak salah, ya. Semua berpusat pada diri kita sendiri. Ini orang yang belum bebas, dia masih terikat dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah merdeka,
Dia akan selalu berpikir bagaimana saya bisa berfungsi bagi Tuhan, bagaimana saya bisa berfungsi bagi kerajaan surga, bagaimana melalui saya orang bisa kenal Tuhan, bagaimana melalui saya orang bisa dengar firman Tuhan. Saya harus berdaya guna untuk Tuhan. Tuhan bukan bebaskan kita lalu kita duduk mengatakan yes, merdeka, saya sudah bebas, saya sudah merdeka, haleluya, lalu kita duduk santai. Tidak, sebaliknya saling mengasihi dan saling melayani, ya, saling melayani dengan kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari bukan sebatas yes kita sudah merdeka puji Tuhan lalu kita santai, kita hidup untuk diri kita sendiri, tidak berguna untuk Tuhan dan surga. Itu hamba yang jahat dan malas. Makanya Tuhan katakan kepada hamba yang jahat dan malas, ikat dia dan lemparkan dia ke dalam api yang kekal. Sudah dimerdekakan, sudah bebas dari semua perbudakan dosa, tapi dia tidak berfungsi untuk kerajaan surga. Dia hanya hidup untuk kepentingannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dia tidak berfungsi untuk Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan. Maka lemparkan dia ke dalam api yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita orang-orang yang sudah merdeka, kita harus berdaya, berfungsi bagi kerajaan surga. Karena Alkitab jelas berkata bahwa kita yang telah dipanggil untuk merdeka, kita jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dengan kata lain, hidup sesuai keinginan kita sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Tapi mari layani seorang akan yang lain oleh kasih. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan.